Ternyata kesuksesan dari entrepreneur itu sendiri adalah kreatif. Tapi bagaimana cara kita untuk mengcover dan juga untuk mengembangluaskan kreativitas itu sendiri? Memang tidak ada kemajuan tanpa adanya langkah-langkah atau pemikiran inovatif, kreatif, yang itu adalah identik dengan entrepreneurial atau kewirausahaan. Jangan kita memikirkan bahwa entrepreneurial itu hanya berlaku bagi dunia usaha. Di pemerintah pun tanpa pemikiran-pemikiran kreatif inovatif tidak bisa membangun potensi yang ada di daerah maupun di negara atau bangsa Indonesia. Siapapun bisa menjadi entrepreneur. Kalau kita mengamati bahwa daya saing bangsa Indonesia atau negara bangsa Indonesia dalam konteks globalisasi itu sejak tahun 99 saja sampai sekarang itu terus menurun. Kalau daya saing ini adalah ukuran daripada kemajuan sebuah negara bangsa, maka kita punya masalah yang sangat mendasar. Selama daya saing kita dalam konteks global ini belum kita bisa perbaiki, maka keunggulan yang bisa kita ciptakan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan ini masih sulit kita atasi. Jadi ada masalah-masalah fundamental yang membuat negara bangsa ini terpuruk di dalam konteks daya saingnya yang juga menggambarkan kemajuannya di dalam ukuran relatif dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Memang masalah yang utama adalah masalah infrastruktur. Sejak zaman Orde Baru berakhir, hampir tidak ada pembangunan infrastruktur yang signifikan. Itu berarti sudah hampir 10 tahun. Termasuk listrik. Bagaimana bisa industri kita kompetitif kalau listriknya tidak ada? Itu saya kira yang utama sekali. Ada ketidakseimbangan atau imbalance antara sumber daya alam yang kita miliki dengan kemampuan dan institusi kelembagaan yang kita miliki. Artinya ada ketidakseimbangan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia. Tidak dalam artian jumlah, tetapi dalam artian capacity, kapasitas daripada sumber daya manusia. Kita kaya, berlimpah kekayaan kita. Tetapi kekayaan ini tidak bisa diolah, ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses manajemen yang efektif sehingga kita bisa bersaing secara internasional atau secara global. Saya adalah kebetulan murid dari Peter Drucker. The Students of Management mesti dengar namanya Peter Drucker. Dia mengatakan begini, sesungguhnya tidak ada negara miskin atau terkebelakang. Yang ada adalah negara-negara yang tidak termanajemeni dengan baik, sekaligus tidak memiliki kepemimpinan yang efektif. Nah, selagi para pemimpin kita tidak membangun sistem, selagi manajemen institusi kita belum profesional, selagi manusia kita belum berpikir dan belum menerima bahwa profesionalisme itu adalah mutlak, yang saya katakan tadi sebenarnya ada 3, knowledge, skill, dan yang tidak kurang pentingnya adalah integritas, integrity. Jadi kalau semua orang profesional, maka kita akan saling percaya satu sama lain. Karena kita bisa berbicara pada gelombang yang sama. Kalau pemerintah bicara dan dia adalah profesional, dunia usaha akan percaya. Dunia usaha bicara, pemerintah akan percaya. Dunia pendidikan bisa memperkuat dengan melakukan pendidikan penelitian
dan sekaligus memberikan saran-saran bagaimana memperbaiki institusi dan sumber daya manusia itu. Jadi semua punya peranan. Di teman-teman dari Bisnis Indonesia bisa mengolah lagi. Kalau perlu kita duduk dalam satu ruangan, kita bahas betul-betul sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Bangsa Indonesia tetap akan maju kalau manusianya juga maju.